Alam semesta penuh dengan keajaiban yang kompleks. Kita melihatnya dalam tarian galaksi yang rumit, keseimbangan ekosistem yang halus, dan kode elegan yang tertanam dalam jalinan kehidupan itu sendiri. Sama seperti alam yang mengutamakan efisiensi dan keanggunan dalam desainnya, begitu pula para ilmuwan komputer dan matematikawan dalam upaya mereka memecahkan masalah kompleks. Disinilah pemrograman dinamis berperan. Sebuah teknik hebat yang mencerminkan keanggunan alam dengan memecah tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan lebih mudah dikelola. Bayangkan mencoba memahami luasnya ruang angkasa sekaligus. Sungguh luar biasa. Sebaliknya, para astronom memecahnya. Mereka mempelajari bintang-bintang individual, lalu galaksi, lalu gugus-gugus galaksi. Pemrograman dinamis mengambil pendekatan yang serupa. Ini memungkinkan kita untuk memecahkan masalah yang rumit dengan membedahnya menjadi sub-masalah yang lebih sederhana dan saling berhubungan. Tapi pemrograman dinamis lebih dari sekadar membagi dan menaklukkan. Ini tentang mengenali pola, mengingat solusi masa lalu, dan menggunakannya untuk menavigasi lanskap kompleks masalah yang dihadapi secara efisien. Sama seperti seorang pengelana berpengalaman menggunakan penanda untuk menemukan jalan mereka, pemrograman dinamis menggunakan hasil yang dihitung sebelumnya untuk memetakan arah menuju solusi optimal. Intinya, pemrograman dinamis adalah bukti kekuatan memecah kompleksitas. Ini adalah perjalanan dari yang luar biasa menjadi yang dapat dipahami. Sebuah proses yang mencerminkan cara kita menjelajahi dan memahami alam semesta di sekitar kita. Bayangkan kamu sedang membangun istana pasir yang megah, jenis yang bahkan membuat Neptunus iri. Kamu tidak akan mencoba memahat seluruh struktur sekaligus. Sebaliknya, kamu mulai dengan fondasi yang kuat, lalu lapis demi lapis, kamu membangun menara, dinding, dan parit. Setiap elemen berkontribusi pada mahakarya akhir. Pemrograman dinamis beroperasi dengan prinsip yang sama. Ini mendorong kita untuk memecah masalah kompleks menjadi sub-masalah yang lebih kecil dan mandiri. Sub-masalah ini seperti blok bangunan istana pasir kita, masing-masing lebih mudah dipecahkan daripada tantangan aslinya. Kuncinya di sini adalah bahwa sub-masalah ini seringkali tumpang tindih. Sama seperti menara istana pasir kita mungkin berbagi desain yang sama, solusi untuk sub-masalah kita seringkali dapat digunakan kembali. Disinilah letak dinamis dalam pemrograman dinamis. Ini tentang menggunakan solusi untuk masalah yang lebih kecil ini secara efisien untuk memecahkan masalah yang lebih besar, menghindari penghitungan yang berlebihan, dan menghemat waktu dan sumber daya yang berharga. Anggap saja seperti ini, daripada memahat setiap menara dari awal, kita dapat membuat cetakan untuk satu menara dan menggunakannya kembali untuk membangun menara lainnya. Inilah inti dari pemrograman dinamis. Ini tentang bekerja lebih cerdas, bukan lebih keras, dengan memanfaatkan sifat saling berhubungan dari masalah kompleks. Dengan memecah masalah menjadi potongan-potongan yang mudah dikelola ini, kita mengubah tantangan yang tampaknya tidak dapat diatasi menjadi serangkaian langkah yang dapat dipecahkan. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk mengatasi kompleksitas dengan kejelasan dan keanggunan, seperti halnya alam itu sendiri. Mari kita melakukan perjalanan ke dunia angka yang menakjubkan, di mana urutan yang ditemukan oleh Leonardo dari Pisa yang lebih dikenal sebagai Fibonacci dengan indah menggambarkan kekuatan pemrograman dinamis. Urutan Fibonacci sederhana, setiap angka adalah jumlah dari dua angka sebelumnya dimulai dengan 0 dan 1. Jadi urutannya adalah 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, dan seterusnya. Sekarang, bayangkan kita ingin menemukan angka Fibonacci ke-10. Salah satu caranya adalah dengan metode brute force, seperti menaiki tangga selangkah demi selangkah. Kita menghitung setiap angka dalam urutan sampai kita mencapai angka ke-10. Ini berhasil, tetapi menjadi membosankan saat kita naik lebih tinggi. Disinilah pemrograman dinamis menawarkan jalan pintas. Perhatikan bagaimana kita menghitung angka yang sama berulang kali dengan metode brute force. Pemrograman dinamis berkata, mengapa mengulangi diri kita sendiri? Sebaliknya, kita dapat menyimpan setiap angka Fibonacci yang dihitung dalam tabel pencarian. Lain kali kita membutuhkannya, kita cukup mengambilnya, tidak perlu menghitung ulang. Mengingat hasil sebelumnya, ini adalah inti dari pemrograman dinamis.
Ini mengubah pendakian yang berpotensi memakan waktu menjadi pendakian yang cepat dan efisien. Dengan menyimpan dan menggunakan kembali solusi, kita menghindari penghitungan yang berlebihan dan membawa jalan dan berfefermentasi. Dan tentu saja itu salah kompleks saja menjadi jauh lebih gentle. Di hamparan kosmos yang luas, peristiwa seringkali dipengaruhi oleh apa yang telah terjadi sebelumnya. Lubang hitam misalnya lahir dari kematian bintang-bintang masif. Tarikan gravitasi mereka yang sangat besar merupakan konsekuensi dari masa lalu mereka. Demikian pula dalam dunia pemrograman dinamis, kita memiliki teknik yang disebut memoisasi, kata yang terdengar canggih untuk mengingat. Memoisasi seperti menyimpan jurnal kosmik dari perhitungan kita. Bayangkan kita memiliki masalah yang mengharuskan kita menghitung nilai suatu fungsi beberapa kali dengan input yang berbeda. Alih-alih mengulangi perhitungan yang sama, kita dapat menyimpan hasil setiap perhitungan di jurnal kita. Atau dalam hal ini, struktur data seperti kamus. Sekarang ketika program kita membutuhkan jawaban untuk input yang dihitung sebelumnya, program cukup mencarinya di jurnal kita. Tidak perlu menelusuri kembali langkah kita atau menghitung ulang. Tindakan sederhana untuk mengingat ini dapat mempercepat program kita secara dramatis, terutama ketika berhadapan dengan masalah yang melibatkan submasalah yang tumpang tindih. Memoisasi seperti memiliki contekan kosmik yang memungkinkan kita untuk melewati perhitungan yang membosankan dan mencapai solusi kita dengan lebih efisien. Ini adalah pengingat bahwa terkadang kunci untuk memecahkan misteri masa kini terletak pada memahami dan mengingat masa lalu. Bagian 5, tabulasi membangun solusi dari bawah. Dalam permadani kosmik yang luas, bintang-bintang lahir di dalam awan gas dan debu yang sangat besar, sebuah proses akumulasi dan transformasi bertahap. Demikian pula dalam ranah pemrograman dinamis, kita memiliki teknik yang disebut tabulasi, di mana kita membangun solusi dari bawah ke atas, seperti bintang-bintang yang terbentuk di nebula. Tabulasi mengambil pendekatan yang lebih terstruktur dibandingkan dengan memoisasi. Alih-alih menghitung hasil sesuai permintaan, kita secara sistematis menyelesaikan submasalah kita dalam urutan tertentu, menyimpan hasilnya dalam tabel, biasanya array multidimensi. Tabel ini bertindak seperti halaman konstruksi kosmik kita, dengan setiap sel mewakili submasalah dan solusinya. Kita mulai dengan submasalah yang terkecil dan paling sederhana, seperti meletakkan fondasi struktur kosmik kita. Kemudian, dengan menggunakan solusi dari kasus dasar ini, kita secara bertahap membangun ke solusi yang lebih kompleks, lapis demi lapis, hingga kita mencapai solusi akhir. Pendekatan bottom-up yang metodis ini memastikan bahwa kita memiliki semua bagian yang diperlukan sebelum kita membutuhkannya. Ini seperti memiliki cetak biru kosmik yang memandu kita melalui proses konstruksi. Bagian 6, pemrograman dinamis beraksi masalah knapsack. Bayangkan kamu adalah seorang penjelajah pemberani yang akan memulai ekspedisi yang berani. Kamu memiliki ransel dengan kapasitas berat terbatas dan di hadapanmu terbentang harta berupa artefak berharga. Setiap artefak memiliki berat dan nilai yang sesuai. Tantanganmu pilih kombinasi artefak paling berharga yang muat di dalam ranselmu. Ini, teman-temanku, adalah masalah knapsack klasik, dan pemrograman dinamis dapat membantu kita menyelesaikannya secara efisien. Katakanlah ransel kita dapat menampung berat maksimum 5 pon. Kita memiliki 3 artefak patung emas dengan berat 2 pon dengan nilai $10. Tongkat kerajaan bertatahkan permata dengan berat 1 pon dengan nilai $6. Dan peta kuno dengan berat 3 pon dengan nilai $15. Dengan menggunakan pemrograman dinamis, kita membuat tabel. Setiap baris mewakili kapasitas berat ransel yang terus meningkat. Dan setiap kolom mewakili artefak yang tersedia untuk dipilih. Setiap sel dalam tabel ini akan menampung nilai maksimum yang dapat dicapai dengan kapasitas dan pilihan artefak yang diberikan. Kita mulai dengan mengisi tabel untuk ransel dengan kapasitas 0. Jelas nilainya akan menjadi 0 terlepas dari artefak yang tersedia. Kemudian, kita mempertimbangkan setiap artefak satu persatu. Untuk setiap artefak dan kapasitas berat, kita menghitung nilai dari memasukkan artefak versus mengecualikannya. Selalu memilih opsi yang menghasilkan nilai maksimum. Pada saat kita mencapai sel terakhir di tabel kita, yang mewakili kapasitas ransel kita yang sebenarnya dan semua artefak yang tersedia,
kita akan memiliki nilai maksimum yang mungkin. Pemrograman dinamis membantu kita menavigasi harta karun berupa kemungkinan ini, memastikan hidup bedeng paling bermanfaat bagi kita. Bagian 7 melampaui ransel, aplikasi di berbagai bidang. Keindahan pemrograman dinamis tidak hanya terletak pada keanggunannya, tetapi juga pada fleksibilitasnya. Ini seperti kunci kosmik yang membuka solusi di berbagai bidang, jauh melampaui batas masalah napsek kita. Dalam ranah ilmu komputer, pemrograman dinamis memainkan peran penting dalam mengoptimalkan algoritma. Dari menemukan jalur terpendek dalam jaringan hingga menyelaraskan urutan DNA, pemrograman dinamis memberikan solusi efisien untuk masalah yang jika tidak akan membutuhkan biaya komputasi yang mahal. Ini seperti memiliki GPS kosmik yang membantu kita menavigasi lanskap kompleks struktur data dan algoritma. Tetapi aplikasinya meluas jauh melampaui ranah digital. Dalam keuangan, pemrograman dinamis membantu membuat keputusan investasi yang optimal, memaksimalkan pengembalian sambil mengelola risiko. Dalam bioinformatika, ini membantu dalam memahami pola pelipatan protein yang penting untuk penemuan obat dan penelitian penyakit. Bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari, kita tanpa sadar menggunakan pemrograman dinamis. Pikirkan tentang merencanakan perjalanan darat. Kita memilih rute terpendek atau tercepat dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti lalu lintas dan tol. Proses optimasi ini seringkali melibatkan pemecahan perjalanan menjadi segmen-segmen yang lebih kecil dan menemukan rute terbaik untuk masing-masing segmen, seperti halnya pemrograman dinamis. Dari mikrokosmos sel kita hingga makrokosmos pasar keuangan, pemrograman dinamis menawarkan lensa yang kuat untuk memahami dan mengoptimalkan sistem yang kompleks. Ini adalah bukti sifat pengetahuan yang saling berhubungan dan pengingat bahwa alat yang kita kembangkan di sebang seringkali dapat memenuhi solusi di dimensi persen. Bagian 8. Batas komputasi, di mana pemrograman dinamis bersinar. Alam semesta dengan segala kemegahannya beroperasi dalam batas-batas tertentu. Kecepatan cahaya, konstanta gravitasi, konstanta fundamental ini menentukan batas-batas dari apa yang mungkin. Demikian pula dalam dunia komputasi kita menghadapi keterbatasan. Komputer dengan segala kekuatan pemrosesannya masih kesulitan dengan masalah yang tumbuh secara eksponensial dalam kompleksitas. Disinilah pemrograman dinamis benar-benar bersinar. Ini seperti jalan pintas kosmik yang memungkinkan kita untuk menghindari keterbatasan metode brute force ketika dihadapkan dengan masalah yang jika tidak akan membutuhkan waktu yang tidak praktis untuk dipecahkan. Ingat urutan Fibonacci kita? Menghitung angka Fibonacci yang besar menggunakan brute force akan membuat komputer yang paling kuat sekalipun bertekuk lutut. Tetapi dengan pemrograman dinamis, kita dapat menghitung angka-angka ini secara efisien, terlepas dari ukurannya. Kemampuan untuk menangani kompleksitas secara efisien ini menjadikan pemrograman dinamis alat yang berharga di bidang-bidang seperti kecerdasan buatan, di mana masalah seringkali melibatkan ruang pencarian yang luas dan pohon keputusan yang rumit. Ini seperti memiliki kompas kosmik yang memungkinkan kita untuk menavigasi lanskap kompleks ini dengan kecepatan dan presisi. Pemrograman dinamis mengingatkan kita meski batasan komputasi, kecerdikan kita dalam menemukan solusi yang elegan seringkali dapat mengatasinya. Ini adalah bukti kekuatan kreativitas manusia dalam mendorong batas-batas dari apa yang mungkin, bahkan dalam batasan dunia digital. Hai! Bagian 9, menguasai pemrograman dinamis, perjalanan memecahkan masalah. Menerima pemrograman dinamis seperti memulai perjalanan kosmik, pelayaran melalui konstelasi pemecahan masalah yang rumit. Ini adalah perjalanan yang membutuhkan kesabaran, latihan, dan perubahan perspektif. Pada awalnya, konsepnya mungkin tampak abstrak, tekniknya agak menakutkan. Tetapi seperti keterampilan baru lainnya, penguasaan datang dengan upaya yang berdedikasi. Mulailah dengan memahami prinsip-prinsip dasar memecah masalah, mengidentifikasi submasalah yang tumpang tindih, dan mengingat solusi masa lalu. Latihan adalah kuncinya. Atasi berbagai masalah, dari masalah napsek klasik hingga tantangan di bidang minatmu sendiri. Jangan takut untuk bereksperimen dengan pendekatan yang berbeda, membandingkan efisiensi memorisasi versus tabulasi. Saat kamu mempelajari lebih dalam dunia pemrograman dinamis, kamu akan mulai melihat pola muncul.
Kamu akan mengembangkan intuisi untuk mengenali kapan pemrograman dinamis adalah alat yang tepat untuk pekerjaan itu dan bagaimana menyesuaikannya dengan situasi tertentu. Perjalanan ini bukan hanya tentang menguasai teknik, ini tentang menumbuhkan pola pikir pemecahan masalah. Ini tentang mendekati tantangan dengan mata yang tajam untuk struktur, efisiensi, dan keanggunan. Ini sistem berperial sefembeu dari sage berbejam game town dia untuk naksini semuanya. Bagian 10. Kesimpulan. Merangkul kekuatan pemrograman dinamis. Saat kita memandang kosmos, kita dikejutkan oleh luasnya, kompleksitasnya, dan keindahannya yang inheren. Demikian pula dalam ranah pemecahan masalah, kita menghadapi tantangan yang tampaknya sama menakutkannya. Tetapi sama seperti para astronom telah mengembangkan alat untuk mempelajari alam semesta, begitu pula para ilmuwan komputer dan matematikawan telah mengembangkan teknik untuk menavigasi kompleksitas komputasi. Pemrograman dinamis berdiri sebagai bukti kemampuan kita untuk menemukan keanggunan dan efisiensi dalam menghadapi kompleksitas. Ini mengajarkan kita untuk memecah masalah yang tampaknya tidak dapat diatasi menjadi bagian-bagian yang dapat dikelola, untuk mengenali pola, dan untuk memanfaatkan solusi masa lalu untuk memetakan arah menuju hasil yang optimal. Lebih dari sekadar teknik, pemrograman dinamis adalah cara berpikir paradigma pemecahan masalah yang meluas jauh melampaui ranah ilmu komputer. Ini tentang menemukan koneksi, mengoptimalkan sumber daya, dan mendekati tantangan dengan rasa kreativitas dan kecerdikan. Jadi, lain kali kamu menghadapi masalah yang tampaknya terlalu rumit untuk ditangani, ingatlah pelajaran dari pemrograman dinamis. Uraikan, temukan polanya, dan jangan takut untuk merangkul kekuatan mengingat masa lalu untuk membentuk masa depan. Karena di dalam yang tampaknya rumit terletak keanggunan tersembunyi, menunggu untuk ditemukan oleh mereka yang berani menjelajahi tarian kosmik pemrograman dinamis.